Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang sudah mulai muncul pemberitaan soal pembubaran diskusi diaspora atau FTA oleh preman. Nah, nampaknya sekarang yang diburu oleh pihak kepolisian adalah penyebar video pembubaran diskusi di Kemang. Jadi ini kan aneh begitu kan. Dalam artian kok Polres ya, kok Polres Jaksel ini mengurusi soal penyebaran video pembubaran. Soalnya ya saat penyebaran video di situ begitu itu banyak sekali, tidak hanya si A, si B dan si C, sehingga tidak bisa untuk diidentifikasi ya. Artinya apa? Artinya mending fokus kepada inisiatornya saja. Ya, salah satu seperti siapa yang nyuruh, siapa yang kemudian memberikan order, terus kemudian ada apa di balik itu. Semua kan seharusnya begitu, ya. Walaupun secara tidak langsung memang pembubaran ini masih belum ada undang-undangnya, segera saja nanti diproses undang-undangnya. Tapi dari tiga tersangka ini kan sudah diidentifikasi bahwa ada penganiayaan kepada security, kepada yang lain begitu kan, sehingga ada pembubaran intimidasi seperti ini. Saya kira pihak kepolisian ya apalagi Polres Jaksel ini ya setidaknya kan mengusut inisiator itu ya, dan bahkan ini perintah langsung dari Kapolri harus ditindaklanjuti orang-orang seperti itu, karena bisa saja ini kepercayaan publik terhadap Kapolri itu semakin turun begitu kan, trustnya. Karena apa? Karena hal-hal kayak beginian tidak perlu kita usut siapa penyebar video pertama, karena tidak mungkin akan ketahuan di situ. Artinya semuanya kan serentak menyebarkan video itu, ya. Toh pada akhirnya tidak disebarkan, masyarakat sudah tahu begitu kan. Inilah pada kenyataannya mending ya pihak kepolisian atau Kapolri ya dan Humas Kapolri fokus ya siapa yang menjadi inisiator ini. 3 hari ini ya setelah ada penangkapan baru ya dari pihak-pihak kepolisian begitu menetapkan tersangka baru, tapi pada kenyataannya adalah hanya 3 orang. Padahal yang berusaha itu kita lihat saja berapa orang ini begitu kan ya. Ada 11 orang kabarnya yang masuk ke dalam acara itu. Nah, inilah dari 11 acara inilah yang kemudian ya masyarakat bisa mengidentifikasi dan pihak kepolisian bisa mengidentifikasi. Coba kita dari awal ini. Dari awal ini kan sudah ada begitu kan ya. Dari awal ini sudah ada begitu, ada beberapa orang ya, 6 orang yang sudah masuk, ada kemudian ditambah lagi 6 orang yang menjadi perusakan di situ kan sudah jelas. Ada 5 terus kemudian di belakangnya terus kemudian yang terakhir di situ yang mendang ya. Ya ini ya. Ini kan sudah artinya sudah merusak ini begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan sekali hal-hal kayak begituan. Artinya apa? Artinya hal-hal kayak begini harus benar-benar diperiksa siapapun orangnya. Nah, inilah pada kenyataannya siapa yang menjadi inisiator pertama kali di situ begitu kan ya. Yang menjadi inisiator pertama kali siapa? Biar kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita harus diusut tuntas, bukan lagi siapa menyebarkan video pertama kali begitu. Kalau pertama kali yang menyebarkan video siapa? Masa orang menangkap itu begitu kan ya? Toh pada hakikatnya kan ini kan sudah melanggar, ada penganiayaan, ada pembubaran ya terhadap diskusi-diskusi itu. Padahal diskusi itu saya kira baik begitu kan ya. Makanya masyarakat ya dibumbuhi dengan kayak begituan. Ya kepercayaan masyarakat semakin nurun begitu kepada pihak kepolisian. Karena apa? Karena yang dicari itu adalah ya orang-orang yang menyebarkan video pertama kali. Kan lucu begitu kan. Makanya pihak kepolisian seperti Pak Kapolri memerintahkan langsung tidak akan memberikan toleransi ya tolerir kepada orang-orang yang melakukan perusuh ya pembubaran terkait dengan diskusi diaspora ini. Ini kan artinya apa? Artinya ayolah kita bersama-sama begitu berani nggak mengusut itu semua. Ini sudah 3 hari loh begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini gampang untuk untuk menemukan hal-hal kayak begituan ya. Apalagi ya pihak-pihak yang kemudian menjadi berwenang di situ harus turun tangan. Jangan sampai ada lagi preman-preman yang membubarkan itu ya. Polres Jaksel akan panggil penyebar video pembubaran diskusi di Kemang ya. Coba ini. Kok malah yang menyebarkan? Duh, masih aja kayak gitu. Kagak malu sama pangkatnya apa? Ini komentar dari netizen ya.
Sepertinya Tuan Kapolres ini kurang bisa main cantik. Masa dia bilang tetap ada pengamanan walaupun tidak ada pemberitahuan? Tahu dari mana dia jadinya? Ini komentar dari netizen ya. Ternyata netizen cukup jeli begitu melihat persoalan-persoalan ini begitu. Ada intimidasi, ada proses demokrasi yang kemudian begitu kan ya, di mana orang akan bagaimana untuk bisa bermusyawarah menjadi jalan keluar. Artinya apa? Artinya masa dari orang-orang sebegitu banyaknya hanya 3 yang menjadi tersangka. Ya, jadi artinya apa? Artinya 3 orang ini apakah inisiatornya adalah sebagai penganiaya atau apa begitu. Makanya masyarakat harus jeli melihat situasi ini. Memang pembubaran itu memang tidak ada undang-undangnya begitu kan ya. Ini kan setidaknya DPR harus membuat undang-undang nantinya. Biar tidak seenaknya ya preman itu ya. Kalau ada ini begitu takut suatu waktu ya yang namanya preman muncul lagi sana sini. Ini kan kacau begitu. Coba kita baca lagi ya beritanya. Ini cukup menjadi perhatian ya. Polisi Jaksel akan panggil video pembubaran diskusi di Kemang. Baca ini. Kapolres Metro Jaya Selatan Kombes Pol Adi Rahmat Edenal menyatakan akan memanggil orang yang pertama kali penyebaran video aksi pembubaran seminar hotel di Kemang. Dia mengatakan video yang beredar itu dipotong-potong lalu diberi narasi yang tak seutuhnya. Setelah peristiwa itu terjadi, ada beberapa video yang beredar yang mungkin dipotong-potong kemudian diberi narasi. Tapi itu di seutuhnya ya seperti yang disampaikan di beberapa video di media sosial. Ya, kata Adi Rahmat. Ya, siapa mereka begitu? Tapi masa iya ada orang yang motong-motong masalah soal-soal kayak begitu? Memang kenyataannya memang seperti itu. Rekamannya dari satu ke yang lain itu sama begitu kan. Masa diedit juga begitu ya. Artinya apa? Artinya pengambilan foto itu, pengambilan gambar itu, pengambilan video itu sama. Walaupun ya posisi orangnya tidak sama. Ini kan artinya bukan editan ya. Jadi masyarakat itu tertawa hari ini. Kenapa ya sekelas pihak kepolisian saja begitu kan ya. Kapolres saja sudah seperti ini kan lucu begitu. Ya ini. Dia mengatakan pada hari tersebut ada kegiatan seminar atau diskusi di hotel itu namun tak ada pemberitaan kepada pihak kepolisian. Kemudian ada kegiatan aksi tandingan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang yang tidak menginginkan kegiatan di dalam hotel berlangsung. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang yang merupakan pintu karyawan dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel ya saat kegiatan ini berlangsung. Ia mengatakan kehadiran petugas kepolisian untuk memberikan pengamanan agar tidak terjadi gesekan yang tempatnya di tempat tersebut antara dua kelompok ini. Ya, kita lihat saja. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kemudian tokoh-tokoh di situ ya diam aja di situ begitu kan. Ya mau bagaimana lagi? Karena kita bukan adu kekuatan, bukan adu jotos, tapi adu pikiran dan gagasan. Bagaimana gagasan itu sangat penting bagi ya rakyat Indonesia. Jadi saya kira ini Pak Kapolresnya ini harus diperiksa begitu pihak Kapolri. Kenapa? Ya mengatakan seperti itu kan biar tidak menjadi bola liar di masyarakat bahwa citra polisi jangan tercoreng dengan kayak begituan. Artinya lucu kan? Ada orang yang menyebarkan video tiba-tiba mau diproses. Kan ini kan penyebaran video di situ adalah bukan penyebaran video video sensitif begitu kan, tapi video di mana orang akan melihat begitu. Karena ini dianggap demo, dianggap pembubaran dan sebagainya sehingga pembubaran inilah yang harus kita lihat oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya kira kan agak lucu. Makanya kami pribadi dengan masyarakat rakyat kecil begitu kan ya, tetap mengawasi bagaimana gerak-gerik ya yang kemudian dilakukan oleh para inisiator-inisiator yang memberikan ya pembubaran terhadap diaspora ini kan gimana begitu. Makanya pihak Kepolisian tidak akan mentolerir siapa orang yang kemudian merusak pembubaran itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.